Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali pada channel ini. Hari ini kita akan membahas mengenai belajar coding untuk tingkatan dasar. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi yang bernama Grasshopper. Jadi silakan diketikkan terlebih dahulu menggunakan Google Chrome atau Mozilla atau aplikasi apapun itu, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan HP Android tentunya. Jadi silakan diketikkan learn.grasshopper.app. Nah, kemudian enter, maka tampilannya adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi ini. Nah, perlu diketahui di dalam belajar coding untuk tingkatan pemula ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah bagian untuk login. Kemudian yang kedua itu bagian mengenai cara belajar. Dan yang ketiga dan yang terakhir itu adalah menyelesaikan semua kursus yang disediakan oleh layanan aplikasi online ini, yaitu Grasshopper. Nah, untuk kita langsung saja untuk yang pertama, yaitu bagaimana cara untuk login ke aplikasi ini. Nah, sekarang kita sudah berada di tampilan tatap muka atau tampilan antar muka dari aplikasi online coding ini. Silakan diklik sign in with Google. Kemudian akan muncul layanan dialog untuk masuk ke aplikasi ini. Kemudian kita pilih email yang akan kita gunakan untuk belajar. Jadi sarannya adalah kita menggunakan email memang khusus untuk belajar coding. Nah, kalau misalkan untuk yang pertama kalinya akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, pada bagian ini itu ada beberapa area kerja yang dibagi menjadi beberapa. Nah, yang pertama itu adalah area untuk memberikan informasi ketentuan proyek apa yang akan kita kerjakan. Area yang kedua itu berisikan your code, merupakan perintah-perintah atau kode-kode yang diberikan atau lembar kerja yang diberikan oleh aplikasi ini, di mana kita memasukkan kodenya ke dalam lembar kerja ini. Selanjutnya di bagian bawahnya itu ada your code atau your key dan juga tombol run code. Pada your key ini ada beberapa menu pilihan seperti Drawbox, New Line, Blue, Green, and Yellow. Ini maksudnya adalah perintah-perintah atau sintaks yang akan kita pilih bisa diklik sesuai dengan yang kita inginkan, nanti akan masuk ke dalam bagian lembar kerja atau your code ini. Nah, kemudian kalau misalkan sudah, tinggal di run code. Kalau misalkan masih salah, bisa diulangi dengan cara mengklik undo yang ada di sebelahnya atau refresh ini, atau bisa juga dengan mengklik kodenya kemudian ditekan tombol delete. Selanjutnya di bagian sisi kanan itu ada 2 bagian atau area. Yang bagian atasnya itu adalah example solution, itu merupakan sampel project yang diberikan oleh aplikasi yang harus kita selesaikan. Kemudian di bawahnya ada your solution, merupakan hasil perintah atau hasil solusi yang kita dapatkan setelah menjalankan kode-kode yang kita sudah kerjakan di lembar kerja. Nah, ini misalkan kita coba run
untuk sintak kode yang sudah disediakan. Nah, terlihat di sini untuk bagian yang berwarna hijau sudah lengkap, tetapi kuningnya masih belum lengkap, sehingga kita perlu untuk melengkapinya. Nah, sekarang kita coba untuk melihat di sini drawbox green sebanyak 3 kali, kemudian untuk enternya di sini menggunakan new line, kemudian kurung buka kurung tutup, kemudian enter lagi. Drawbox yellow dilanjutkan dengan, kalau kita lihat di sini itu sebanyak tinggal 2 langkah lagi, berarti kita pilih drawbox, kemudian kita pilih yellow, kemudian drawbox lagi, pilih yellow, kemudian kita enter new line. Selanjutnya yang terakhir kita memilih tombol drawbox untuk yang berwarna biru. Nah, sebanyak juga 3 kali. Nah, coba kita jalankan kodenya. Nah, kalau misalkan sudah berhasil, maka akan muncul seperti ini. Kita tinggal mengklik continue saja. Maka di sini akan ditampilkan drawing shapes, itu artinya adalah level-level pekerjaan yang sudah kita selesaikan. Nah, selanjutnya kita tutup dulu. Kalau misalkan diklik yang di sebelah kiri dari project ini atau grasshopper-nya ada tanda panah seperti ini, kita klik, maka kita akan diarahkan kepada kurikulum dari layanan aplikasi coding ini atau grasshopper ini. Jadi saat ini kita sedang berada di in progress, itu artinya sedang dikerjakan. Itu berkaitan dengan fundamental, itu berupa dasar pembelajaran coding yang berisikan nanti di dalamnya itu adalah learn about function, create variable, control code flow, and much more. This course use JavaScript, but this concept can be applied to any coding language. Ini berarti di dalam fundamental ini kita akan belajar mengenai fungsi-fungsi dasar yang nantinya akan digunakan di dalam pemrograman coding yang berisikan berupa kontrol untuk aliran, berupa variabel-variabel, dan masih banyak lagi. Selain itu juga kita akan belajar tentang JavaScript, kemudian konsep-konsep nantinya yang nanti akan kita dapat terapkan di dalam bahasa-bahasa coding tentunya. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah menyelesaikan fundamental course ini, dilanjutkan nanti akan terbuka sendirinya untuk di bagian animation to array method, dan seterusnya. Nah, nanti untuk di semester ini kita akan menyelesaikan course-course yang memang diwajibkan untuk dikerjakan. Tetapi kalau misalkan sudah dirasakan cukup, nanti kita akan secara otomatis akan di-stop oleh aplikasinya. Oke, sejauh itu saja untuk di pengenalan dari Grasshopper ini. Kemudian di bagian terakhir kita akan menyelesaikan kursus-kursusnya dari kurikulum yang sudah diberikan tadi. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini sudah ada banyak sekali. Pada bagian berikutnya kita akan belajar tentang variabel, kemudian array, kemudian if statement, kemudian operator, kemudian loop atau pengulangan, loops 2, kemudian object expression, kemudian climb the mountain, sampai nanti kita menyelesaikan untuk di bagian fundamental ini. Oke, demikian untuk penjelasan mengenai cara belajar dan kursus yang disediakan oleh Grasshopper ini. Silakan dibuka, kemudian selamat belajar.